Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo teman-teman semua dan ibu guru. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 SMA Swasta RK Bintang Timur, Pematang Siantar, mata pelajaran fisika. So, happy watching guys. Ini saya akan menjelaskan sambil memvideokan sendiri, jadi muka saya nggak bisa kelihatan semuanya. Nah, di sini kan 11,4 kurang 3,34 kan. Di sini kan masih kosong, berarti ini minjam ke sini. Jadi di sini 10 dan di sini sisa 3. 10 kurang 4 itu 6. 3 kurang 3 itu 0. Terus ini kan 1 kurang 3 kan nggak bisa. Jadi dia minjam 1. Jadinya di sini 11 kurang 3. 11 kurang 3 8. Maka hasil dari 11,34 kurang 3,34 itu sama dengan 8,06. Ini 3AP. Sebenarnya kita bisa bulatkan ini menjadi 8,1. Oke, lanjut ke soal nomor B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang B. 2,67 kali 1,3 sama dengan, kita di sini kita buat kayak gini, dikali ke bawah, 3 kali 7 21, simpan 2, 3 kali 6 18 tambah 2 sama dengan 20, simpan 2 lagi, 3 kali 2 6 tambah 2 8. Komanya di sini ya. 1 kali 7 7, 1 kali 6 6, 1 kali 2 2. 1 7,14 3. Berarti hasil dari 2,67 kali 1,3 sama dengan 34,71. Berarti ini sama dengan 4AP ya teman-teman. Tapi ini masih bisa kita bulatkan menjadi 34,71 menjadi 34,7. Atau bisa lagi dibulatkan menjadi 34. Bukan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. 3 vektor yaitu A sama dengan 2I tambah 3C kurang 4K, B sama dengan 4I tambah 2C tambah 2K, C sama dengan 3I tambah 4C tambah 6K. Maka tentukanlah nilai dari ini. A tambah B dot B kurang C, dan yang B tambah C dot A kurang B. So, let's go, kita bahas. Nah, soal yang pertama kita bahas di sini adalah soal yang A. Yang A yaitu ini dilurusin aja ya. Yang A tambah B dot B kurang C. Berarti A tambah B ini sama dengan A tambah B kan. Ini tinggal kita tambah aja yang vektor I sama vektor I, J sama J, K sama K. 2 tambah 4 sama dengan 6, 3 tambah 2 sama dengan 5, 4 minus 4 tambah 2 sama dengan minus 2. Maka vektor A tambah vektor B sama dengan 6,5, minus 2. Lanjut ke yang vektor B kurang vektor C. Ini tinggal kita kurangin aja yang vektornya sama. I sama I, J sama J, K sama K. 4I kurang 3I sama dengan 1. Terus 2J kurang 4J sama dengan minus 2. 2K kurang 6K sama dengan minus 4.
maka vektor B kurang vektor C sama dengan 1, minus 2, minus 4. Vektor B, lanjut ke soal ini. Maka A tambah B kali vektor B kurang C sama dengan, ini tinggal kita kalikan aja, yang I sama yang I, yang J sama yang J, yang K sama yang K. 6 kali 1 sama dengan 6, lalu 5 kali minus 2 sama dengan minus 10, minus 2 kali minus 4 sama dengan minus 8. Kalau udah dapat kayak gini, ini kita tambah lagi kayak gini. 6 tambah minus 10 tambah minus 8. Jadinya hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B, yaitu vektor B tambah vektor C dot vektor A kurang vektor B. Di sini sama ya, yang vektornya sama itu yang ditambahkan. Berarti 4i tambah 3i sama dengan, bentar ini kita tulis dulu, vektor B tambah vektor C sama dengan, lanjut 4i tambah 3i sama dengan 7i, lalu 2c tambah 4c sama dengan 6, 2k tambah 6k sama dengan 8. Terus yang vektor A kurang vektor B, berarti 2i kurang 4i sama dengan minus 2, terus 3c kurang 2c sama dengan minus 1, lalu 4k kurang 2, minus 4k kurang 2k sama dengan minus 2. Sekarang tinggal kita kaliin aja yang vektor ini, vektor B tambah vektor C kali vektor A kurang vektor B. Berarti ini sama dengan 7 kali minus 2 sama dengan minus 14, 6 kali minus 1 sama dengan minus 6, 8 kali minus 2 sama dengan minus 16. Untuk yang B, kalau udah dapat kayak gini, tinggal kita tambahkan aja, yaitu min 14 tambah min 6 tambah min 16 sama dengan min 14 tambah minus 6 sama dengan min 20 tambah lagi min 16 berarti min 36. Jawaban dari nomor 2 yang A, vektor A tambah vektor B dot vektor B kurang vektor C itu sama dengan 4. Lalu yang B, vektor B tambah vektor C dot vektor A kurang vektor B itu sama dengan minus 36. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Besar vektor A 3 kali besar vektor B. Tentukanlah kosinus sudut kedua vektor jika hasil bagi resultan dan selisih kedua vektor adalah akar 3. Sekarang kita tulis penyelesaiannya dengan menulis apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama diketahui adalah A 3 kali lebih besar dari B, maka A sama dengan 3B. Lalu A tambah B per A kurang B sama dengan akar 3. Maksudnya A tambah B per A kurang B sama dengan akar 3 ini adalah jika hasil bagi resultan dan selisih kedua vektor. Yang ini resultan vektor, yang ini selisih vektor. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. A tambah B per A kurang B sama dengan akar 3. Maka ini sama dengan A tambah B sama dengan
A kuadrat plus B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta per A kurang B. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos theta. Nah, di sini kan A-nya sama dengan 3 kali B, maka kita tulis menjadi seperti ini. 3B tambah B kuadrat tambah 2 kali 3B kali B kali cos theta per akar dari 3B kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali kurang 2 kali 3B kali B kali cos theta. Semua itu kita jumlah dulu. 3B kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4B kuadrat tambah ini 3B kali B sama dengan 4B kali 2 sama dengan 8B. Berarti tambah 8B terus kali cos theta per ini juga sama 4B kuadrat dikurang 8B kali cos theta. Nah, yang selanjutnya ini kan masih akar 3. Supaya akarnya hilang berarti dikuadratkan sama dengan 3. Sekarang tinggal kita kali silang aja. Kayak gini. Empat B kuadrat tambah 8B kali cos theta per 4B kuadrat kurang 8B kali cos theta kali 3. Nah, ini sama dengan 3 kali 4B kuadrat tambah 8B kali cos theta sama dengan 3 kali 4B kuadrat kurang 8B kali cos theta. Nah, setelah kita kalikan 3, maka menjadi 3 kali 4B kuadrat tambah 8B kali cos theta sama dengan 3 kali 4B kuadrat kurang 8B kali cos theta sama dengan 12B kuadrat tambah 24B kali cos theta sama dengan 12B kuadrat kurang 24B kali cos theta. Di sini yang sama kita jumlahkan. 12B kuadrat kurang 12B kuadrat sama dengan minus 24B kurang 24B. 12B kuadrat kurang 12B kuadrat hasilnya habis, cuman kita tulisnya 1 aja. Terus minus 24B kurang 24. Maka 1/48 sama dengan cos theta. Maka cos theta-nya adalah 1/48. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk gambar. Berarti ke arah utara 15 meter, ke arah timur 5 meter, ke arah selatan 13 meter, ke arah barat 9 meter. Barat daya dan timur ini itu tuh horizontal berarti X ya. Dan sedangkan utara dan selatan ini vertikal berarti Y. Sekarang sigma Fx itu sama dengan 9 kurang 5 sama dengan 4. Lalu sigma Fy-nya itu 15 kurang 13 sama dengan 2. Lanjut ke R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat sama dengan
akar dari sigma fx kuadrat 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 16 tambah 4 sama dengan akar 20. Ini tuh ke arah, nah 20 ini adalah akar dari 2 kali 4 kali 5, berarti sama dengan 2 akar 5, dan dia ke arah barat laut. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ini kameranya keras. Perhatikan 3 vektor gaya berikut ini. Jika resultan dari ketiga vektor gaya tersebut adalah 25 Newton, tentukan nilai vektor F3. Nah, jadi ini gambarnya. Kita buat dulu penyelesaiannya dengan menulis diketahui dan ditanyanya. So, yang pertama, diketahui F1 sama dengan 20N, F2 sama dengan 15N, terus sudut yang pertama atau cos tetanya itu 37 derajat, terus sudut yang kedua itu 53 derajat. Nah, jadi ini gambarnya. Kita bahas soalnya dengan menulis apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yang diketahui, F1-nya sama dengan 20N, F2-nya sama dengan 15N, terus sudut yang pertamanya 37 derajat, dan sudut yang kedua 53 derajat. Nah, jadi di sini yang ditanyanya itu F3-nya. Di sini diketahuinya, R-nya juga diketahui ya, resultannya yaitu 25N. Nah, lanjut. Sebelum itu ini kita ubah dulu. Kalau dia sin 37 derajat itu sama dengan 3/5. Sedangkan kalau dia cos 37 derajat itu sama dengan 4/5. Ya, kalau sin 53 derajat itu 4/5, lalu cos 53 derajat itu 3/5. Berarti di sini kita cari F1x-nya dulu. Sama dengan F kali, nah di sini tuh dia dikali sama sin 37 derajat ya, karena dia membentuknya ke yang vertikal gitu loh. Jadi dikali sin 37 derajat. Jadi 20 kali sin 37 derajat sama dengan 3/5. 20 bagi 5 sama dengan 4, maka jadinya 12. Lalu cari yang F2x ya. F2 kali, nah untuk F2-nya itu kali cos ya, karena dia membentuk ke sudut yang horizontal. Kali cos 53 derajat. Berarti 15 kali cos 53 derajat sama dengan 3/5. 15 bisa bagi 5 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Lanjut kita cari yang F1Y-nya. F1Y sama dengan F1 kali, nah untuk F1Y-nya itu dikali sama cos 37 derajat ya. Berarti 20 kali 4/5. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu F2Y-nya sama dengan F2 kali, untuk F2Y-nya sin 53 derajat.
sama dengan 15 kali sin 53 derajat sama dengan 4/5. 15 bagi 5 sama dengan 3, 3 kali 4 sama dengan 12. Lanjut kita cari theta fx sama dengan tarik sigma fx. Sigma fx ini sama dengan F1 tambah F2. Nah, F3 ini itu tuh termasuk ke garis horizontal, berarti dia masuk ke yang X, berarti F3X. Karena dia berada di sebelah kiri, kalau di sebelah kiri kan negatif, berarti ini dikurang F3. X, X, X. Berarti F1X-nya tadi sama dengan 12 tambah 9 kurang F3X sama dengan 21 kurang F3X. Lanjut, kita cari yang sigma FY. Sigma FY-nya F1 Y di sini kan dia kan yang F1-nya kan di atas, berarti positif. F2-nya kan dia di bawah, berarti di negatif, berarti kurang F2Y. Berarti F1Y-nya tadi 16 dikurang F2Y-nya sama dengan 12. 16 kurang 12 sama dengan 4. Sekarang lanjut kita cari resultannya. Itu sama dengan sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Nah, tadi kan resultannya udah diketahui ya, berarti 25 sama dengan 21 kurang F3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 25 sama dengan 21 kuadrat itu 441 kurang F3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Maka 25 sama dengan, di sini yang 441 kita jumlahkan dulu sama yang 16. 441 tambah 16 itu sama dengan 457. 457 kurang F3 kuadrat. Nah, 25 ini kan hasil dari akar 625. Sekarang 457 kurang 625 berapa? Berarti kita buat dulu kayak gini. 625 kurang 457 itu sama dengan 5 kurang 7, berarti 15 kurang 7, 8, 1, 6, 168. Jadi F3X itu adalah akar dari 168. Jadi F3 ini sama dengan F3 kuadrat itu sama dengan akar 625 kurang 457 sama dengan akar 168. Karena akar 168 itu gak ada, jadi ya hasilnya gini aja. Jadi itu dia video pembahasan tentang soal fisika tahun pelajaran 2022-2023 yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian dan ibu guru sekalian. Mohon maaf jika videonya kurang jelas karena saya merekam sendiri dan mengerjakan sendiri. Karena saya hanya sendirian di kamar ini dan tidak memiliki teman.